Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pergerakan nasional di Indonesia. Tujuannya adalah agar kita mengetahui bagaimana perjuangan para pendiri bangsa Indonesia sekitar awal abad ke-20. Ciri-ciri perlawanan awal abad ke-20. Ciri-ciri perlawanan awal abad ke-20 berbeda dengan ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Ciri yang pertama adalah perlawanannya dipimpin oleh kaum terpelajar, bukan lagi oleh kaum ulama atau kaum bangsawan yang dipimpin pada masa sebelum awal abad ke-20. Ciri yang kedua adalah perlawanannya bersifat nasional. Jadi pada perlawanan pada awal abad ke-20, ketika suatu daerah terjadi sebuah perlawanan, maka antar daerah yang satu dan yang lainnya saling berkoordinasi atau bekerja sama. Tidak lagi melakukan perlawanannya berdasarkan perlawanan daerah itu sendiri. Yang ketiga, cirinya adalah perlawanan dilakukan melalui organisasi dan diplomasi. Jadi pada ciri perlawanan pada abad ke-20 ini, perlawanannya tidak lagi mengutamakan perjuangan fisik atau menggunakan senjata, tapi menggunakan diplomasi atau organisasi. Yang keempat, perlawanannya tidak bergantung pada seorang pemimpin. Jadi dalam hal ini ada kaderisasi dalam organisasi pergerakan, sehingga apabila suatu perlawanan pemimpinnya tertangkap atau meninggal, maka dapat diteruskan oleh anggota perlawanan yang lainnya. Tidak seperti perlawanan sebelumnya, ketika perlawanannya pemimpinnya meninggal atau ditangkap, maka perlawanan selesai. Yang terakhir, cirinya adalah perlawanannya sebagai bentuk perjuangannya ini sudah memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka bebas dari penjajah. Faktor pendorong munculnya pergerakan nasional ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal munculnya pergerakan nasional ada 4. Yang pertama, pelaksanaan politik etis, di mana dalam politik etis ada salah satu komponen yaitu adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan memunculkan adanya golongan terpelajar, di mana golongan terpelajar ini yang menjadi pelopor munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua adalah adanya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi, sehingga dapat merencanakan gerakan nasionalisme yang cukup luas. Misalnya dalam bidang transportasi, munculnya kereta api dan beberapa jenis transportasi yang lebih maju dan lebih berkembang. Selain itu, munculnya komunikasi, Ibu ambil contoh, misalnya adanya surat kabar The Express, Jong Sumatera, dan yang lainnya, dimana dengan komunikasi ini memudahkan antar daerah itu saling berkomunikasi. Faktor yang ketiga adalah perasaan senasib sependeritaan bangsa Indonesia karena sama-sama dijajah oleh penjajah yang mengakibatkan seluruh wilayah atau warga negara Indonesia bekerja sama untuk mengusir penjajah. Yang keempat adalah kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Kita tahu ada kerajaan Hindu-Buddha, ada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada saat itu pernah mengalami kejayaan hingga wilayahnya mencapai kejayaan hingga wilayah Asia. Dengan pengalaman seperti itu, muncul adanya pendorong agar bangsa Indonesia bisa mencapai kejayaan itu kembali. Faktor eksternal munculnya pergerakan nasional ada 3. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang. Yang kedua adalah munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya, seperti Tiongkok, Turki, dan India. Yang ketiga adalah munculnya paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Periodisasi pergerakan nasional Indonesia ada 4 periode.
Yang pertama, masa pergerakan nasional. Yang kedua, masa pertengahan munculnya nasionalisme politik. Yang ketiga, masa perjuangan radikal. Dan yang keempat adalah masa perjuangan bertahan. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masa pergerakan nasional. Untuk masa pergerakan nasional ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah masih menunjukkan gerakan nasional yang bersifat kooperatif, di mana pada masa pergerakan nasional ini masih bekerja sama dengan penjajah. Yang kedua, moderat, yaitu menggunakan organisasi modern. Yang ketiga, organisasi yang terbentuk belum menunjukkan tujuan secara tegas untuk mencapai Indonesia merdeka, karena pada masa ini masih sembunyi-sembunyi. Yang terakhir, tujuan organisasinya ini masih memajukan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Organisasi pada masa pergerakan nasional ada 4. Yang pertama ada Budi Utomo, ada organisasi Sarekat Islam, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi NU, ada organisasi PPKJ atau Perkumpulan Politik Kristen Jawa. Kita bahas mulai dari organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh seorang pemuda lulusan dari sekolah dokter Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ketika mendirikan organisasi ini, Dr. Wahidin Sudirohusodo dibantu beberapa temannya bernama Dr. Sutomo dan Gunawan. Organisasi ini merupakan organisasi yang tidak bersifat politis, namun masih bekerja sama dengan penjajah. Nah, anggota dari organisasi Budi Utomo ini hanya untuk penduduk Jawa dan Madura. Jadi selain penduduk Jawa dan Madura tidak boleh menjadi anggota Budi Utomo. Pusat keberlangsungan organisasi ini berada di wilayah Yogyakarta. Tujuannya kenapa sih Budi Utomo didirikan? Nah, Budi Utomo ini didirikan untuk mengajukan pengajaran dan kebudayaan. Ada bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan, serta industri. Ketika Budi Utomo sedang berkembang, tidak lama kemudian organisasi ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemunduran organisasi ini. Yang pertama, karena anggotanya terbatas hanya orang penduduk Jawa dan Madura. Yang kedua, ketika muncul organisasi Sarekat Islam, di mana organisasi Sarekat Islam ini tidak ada persyaratan dan tidak membatasi jumlah keanggotaannya, menyebabkan beberapa orang berbondong-bondong masuk menjadi anggota dari Sarekat Islam. Hal inilah yang menyebabkan kemunduran dari organisasi Budi Utomo. Yang berikutnya adalah Sarekat Dagang Islam atau yang dikenal dengan SDI. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi di daerah Solo. Nah, organisasi ini merupakan organisasi pertama di Indonesia, di mana tujuan didirikannya Sarekat Dagang Islam adalah untuk menghidupkan kembali kehidupan perekonomian pedagang kegiatan perekonomian pedagang Islam yang mana kegiatannya didasarkan pada aturan Islam. Pada tanggal 10 September tahun 1921, Sarekat Dagang Islam ini akhirnya berganti nama menjadi Sarekat Islam atau SI dengan ketuanya Haji Omar Syahid Cokro Aminoto. Tujuan digantikannya Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam ada 4. Yang pertama, membantu perdagangan, membantu anggota yang kesulitan dalam permodalan, memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi, sama memajukan kehidupan berlandaskan agama Islam. Dalam pelaksanaannya, SI melakukan kerjasama dengan Belanda. Perkembangan SI yang begitu pesat dimanfaatkan oleh ISDV. Ketika ISDV masuk organisasi Sarekat Islam, menyebabkan SI terpecah menjadi 2.
Ada SI merah dan SI putih, di mana SI putih berhaluan nasionalis religius dan SI merah beraliran sosialis. Akibatnya, anggota ISDV dalam organisasi SI pun dikeluarkan. Pada tahun 1923, SI mengubah namanya dari Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau yang disingkat dengan PSI. Tahun 1926, Partai Sarekat Islam ini akhirnya memutuskan untuk bersikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1929, Partai Sarekat Islam atau PSI berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. PSII terbagi menjadi 3, ada PSII Abi Kusno, PSII Kartosuwiryo, dan PSII Haji Omar Syahid Cokroaminoto. Yang berikutnya adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, makanya kalau kita melihat kenapa di daerah Jogja kebanyakan banyak orang mempunyai atau ikut dalam organisasi Muhammadiyah. Jadi sudah terjawab karena kebetulan Muhammadiyah lahir di kota Yogyakarta. Kenapa organisasi Muhammadiyah didirikan? Tujuannya adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, dan mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama Islam. Yang berikutnya, aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya yaitu mendirikan sekolah berdasarkan agama Islam. Oleh karena itu, ketika kalian pergi ke kota Yogyakarta atau pelajar, makanya banyak sekolah-sekolah swasta berlabelkan sekolah Muhammadiyah. Yang kedua, mendirikan panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan masjid. Ketika di wilayah kita ada panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan masjid dengan berdasarkan label Muhammadiyah, ini merupakan salah satu dampak dari adanya organisasi Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta. Ketika kalian pergi ke Yogyakarta, juga kalian banyak menemukan tentang panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan masjid. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Organisasi ini bersifat non-politis karena organisasi ini mengepentingkan kepentingan agama. Organisasi ini tapi masih bersifat kooperatif atau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi ini mendorong kemajuan dalam bidang pendidikan dan keagamaan bagi bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat menjadi NU. Organisasi ini didirikan di kota Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini didirikan oleh seorang kiai bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa tokoh ulama lainnya. Organisasi ini berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi ini mempertahankan tradisi yang sudah lama dan sudah berkembang di kalangan ulama. Tujuannya kenapa organisasi ini dibentuk adalah untuk bidang sosial, ekonomi, dan bidang pendidikan. Organisasi yang terakhir pada masa pergerakan nasional adalah PPKJ atau Organisasi Perkumpulan Politik Kristen Jawi. Organisasi ini didirikan oleh Kasimo pada tanggal 22 Februari 1925. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan. Nah, tujuannya adalah berusaha sekuat tenaga bagi kemajuan Indonesia. Demikian pembelajaran tentang materi perlawanan sebelum abad ke-20.
Setelah belajar ini, diharapkan kalian dapat mengetahui bagaimana perjuangan para tokoh sekitar masa pergerakan nasional, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa pada masa pergerakan nasional, organisasi yang berdiri ada Budi Utomo, Sarekat Islam, ada Muhammadiyah, NU, dan PPKJ. Mereka bekerja sama dengan Belanda, di mana pada masa pergerakan nasional ini mereka tidak mau menggunakan senjata, tapi bekerja sama dengan Belanda, tetapi secara tidak langsung mereka mempunyai tujuan yang lain, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka. Dari pembelajaran kali ini, untuk manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, diharapkan kalian dapat meneladani para tokoh pendiri organisasi pada awal kemerdekaan. Dan kita dapat mengetahui ada beberapa organisasi pada masa awal pergerakan nasional, di mana sekarang masih ada beberapa organisasi tersebut yang hidup di lingkungan kita. Apapun organisasi yang ada di lingkungan kita, janganlah menjadikan sebuah perbedaan, karena kita adalah satu negara mempunyai persatuan yang sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.